Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Muhammad Faldiansar Rahman dan rekan saya Tio Robila Hidayat ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berbentuk PPT, di mana materi tersebut yaitu metode, metodologi, dan penulisan karya ilmiah. Section pertama ada perbedaan metode dan metodologi. Pengertian metode secara harfiah, metode atau metode artinya cara. Selain itu, metode atau disebut metodik berasal dari bahasa Gerika meta, melewati atau melalui, dan hodos, cara atau jalan. Jadi metode dapat diartikan cara atau jalan yang harus dilewati untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara luas atau umum, metode atau metodik artinya adalah ilmu mengenai jalan yang harus dilalui untuk mengajar anak didik agar bisa tercapai tujuan belajar mengajar. Menurut Prof. Dr. Winarno Surahmat pada tahun 1961, mengungkapkan kalau metode mengajar merupakan cara-cara pelaksanaan daripada siswa-siswa di sekolah. Menurut Pasaribu dan Simanjuntak pada tahun 1982, mengungkapkan kalau metode adalah cara sistematik yang dipakai untuk menggapai tujuan. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk menggapai tujuan tertentu. Lalu ada satu istilah lainnya yang berkaitan dengan dua istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Pengertian metodologi. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos dan logos. Kemudian kata metodos terdiri atas dua suku kata yakni meta yang artinya melewati atau melalui, hosos yang artinya cara atau jalan, metode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk menggapai tujuan. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji. Section 2 ada jenis-jenis metode penulisan dalam karya ilmiah. Jenis metode penelitian karya ilmiah dan penjelasannya. Di sini ada 5 poin di mana survei yaitu metode penelitian kuantitatif yang dapat digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau maupun saat ini. Eksperimen termasuk jenis metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dikendalikan sehingga tidak ada variabel lain yang memengaruhi variabel terikat. Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Evaluasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Deskriptif penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual apa adanya pada saat penelitian tengah berlangsung. Di sini ada pengertian metode penelitian survei menurut Kerlinger, yaitu menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Menurut Neumann Will Lawrence pada tahun 2003 menyatakan penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Metode penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Yang ketiga ada menurut David Klein pada tahun 1980, umumnya penelitian survei dilakukan untuk mengambil sebuah generalisasi dari pengamatan yang tidak terlalu mendalam. Walaupun tidak seperti pada metode eksperimen yang memerlukan kelompok kontrol, generalisasi pada penelitian survei yang dilakukan dapat lebih akurat bila digunakan pada sampel yang mewakili atau representatif.
Proses metode penelitian survei di sini ada beberapa tabel, latar belakang masalah dan rumusan masalah, landasan teori, rumusan hipotesis, populasi, sampel, pengumpulan data, analisis data, simpulan, dan saran. Pengertian metode penelitian eksperimen menurut beberapa ahli. Frankel dan Wallen pada tahun 2009, eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Gordon L. Pazzer pada tahun 1996 menyatakan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Hal ini berarti bila variabel independen diubah-ubah, nilainya maka akan merubah nilai independen. Misalnya, bila nilai insentif dinaik turunkan, maka akan merubah nilai kinerja pegawai. Menurut Creel pada tahun 2012, pengertian metode penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan memengaruhi outcome kecuali variabel independen telah ditetapkan. Sini ada pengertian metode penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment perlakuan terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain atau selain variabel treatment yang memengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Macam-macam desain dalam metode penelitian eksperimen, ada pre-experimental design, ada true experimental design, factorial design, dan quasi-experimental design. Metode penelitian kualitatif menurut survei. Chua pada tahun 1986 menyatakan bahwa metode kuantitatif yang menekankan pada hipotesis deduktif memiliki keterbatasan dalam menjangkau permasalahan yang diteliti. Dengan keterbatasan tersebut, diperlakukan adanya metode alternatif yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan metode penelitian kuantitatif. Metode tersebut adalah metode kualitatif. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang akuntansi dan manajemen, mulai banyak penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dan hasil penelitiannya telah diterbitkan pada jurnal akuntansi dan manajemen yang bereputasi baik. Basri pada 2014, hal ini menunjukkan bahwa metode kualitatif mulai mendapatkan perhatian dari para peneliti. Metode penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur. Antara lain, Ali dan Yusuf pada 2011 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai any investigation which doesn't make use of statistical procedure is called qualitative. Nowadays, as if this were a quality label in itself. Definisi dari Ali dan Yusuf tersebut menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika. Sini ada beberapa poin karakteristik penelitian kualitatif yang baik. Peneliti menggunakan prosedur mendapatkan data yang tepat. Peneliti membatasi penelitian dalam asumsi dan karakteristik dari pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Peneliti memulai penelitian dengan satu fokus. Peneliti berisi metode yang rinci, pendekatan yang tepat dalam pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan, dan sebagainya lainnya. Metode penelitian evaluasi menurut para ahli, menurut Borg and Gold pada 2003, evaluasi merupakan proses membuat penilaian tentang manfaat, nilai, atau keseimbangan program pendidikan, kegiatan. Evaluasi biasanya dimulai dengan kebutuhan seseorang untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan manajemen atau strategi politik. Pengertian metode penelitian evaluasi, di mana peneliti evaluatif pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan. Arti evaluatif mengarah pada sifat dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, bagian yang penting dalam suatu evaluasi adalah adanya suatu tujuan atau keadaan yang diharapkan. Dan kemudian tujuan tersebut dinilai dengan melakukan evaluasi
Penilaian dalam evaluasi ini tidak saja menyangkut perubahan yang direncanakan, akan tetapi juga perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Ada beberapa poin lagi di mana penelitian evaluatif yang baik memiliki ciri sebagai berikut. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir secara sistemik. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program. Menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh, kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan, dan lain sebagainya. Metode penelitian deskriptif. Menurut beberapa ahli, Etna Widow Mukhtar pada tahun 2000 yang menyampaikan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah metode riset independen untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Menurut Hidayat pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud luas dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Di sini ada menurut Sukmadinata dan menurut Punaji, yaitu menyampaikan pendapatnya dalam mendefinisikan metode deskriptif. Menurutnya penelitian metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam. Penjelasan secara spesifik ini kemudian membuat penjelasan hasil penelitian lebih kompleks. Sesuai KBBI, metode penelitian deskriptif diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, analisis, dan juga penyajian data yang dilakukan secara sistematif dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kriteria penelitian deskriptif. Sebagai bentuk penelitian yang tujuan utamanya adalah menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa dengan teliti, maka metode deskriptif dalam kegiatan penelitian kemudian memiliki sejumlah kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah 1. Masalah yang dirumuskan harus layak. 2. Tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas. 3. Data merupakan fakta. 4. Pembanding harus memiliki validasi. 5. Tempat dan waktu penelitian jelas. 6. Hasil penelitian dijelaskan mendetail. Terima kasih. Saya Mutfaldiansar Rahman dan rekan saya Tio Robila Hidayat telah mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.